welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Sekarang aku akan bahas tentang jurnal khusus yang ada di akuntansi perusahaan dagang ya. Buat kalian yang mau belajar atau baru mengenal akuntansi perusahaan dagang, simak video ini ya, semoga bisa bermanfaat atau setidaknya sedikit membantu kalian untuk memahami jurnal khusus ya. Yuk kita mulai pembelajaran tentang jurnal khusus. Jurnal khusus untuk akuntansi perusahaan dagang ya. Jurnal khusus itu terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan atau bahasa Inggrisnya adalah sales journal, di mana fungsinya jurnal ini adalah untuk mencatat penjualan secara kredit. Aku bold nih. Secara kredit artinya kalau penjualannya tunai berarti dicatatnya bukan di jurnal penjualan. Jurnal khusus berikutnya itu ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya, dimana fungsi dari jurnal ini adalah untuk mencatat penjualan secara tunai dan semua transaksi kas masuk. Jadi, semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas dan penjualan secara tunai dicatatnya di jurnal penerimaan kas ya. Berlawanan dengan jurnal penjualan, ada juga jurnal pembelian atau bahasa Inggrisnya adalah purchase journal ya, di mana purchase journal ini memiliki fungsi untuk mencatat pembelian secara kredit ya. Ingat, pembelian secara kredit. Selanjutnya ada juga jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal ini untuk mencatat pembelian secara tunai dan semua transaksi yang berkaitan dengan kas keluar atau pengeluaran kas ya. Untuk menghafalinya gampang banget. Ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian. Penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit, pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. Ada penerimaan kas dan ada pengeluaran kas, di mana penerimaan kas untuk penjualan tunai dan semua kas masuk. Jurnal pengeluaran kas untuk pembelian secara tunai dan kas keluar. Gitu ya, ngapalin cepatnya. Dan tentu saja tidak lupa juga ada tetap jurnal umum. Nah, bedanya kalau di akuntansi perusahaan jasa semua dicatat di jurnal umum. Kalau di akuntansi perusahaan dagang, dia atau jurnal umum ini hanya mencatat transaksi yang belum dicatat di keempat jurnal khusus tadi ya. Apa sih contohnya misalkan transaksi yang belum dicatat di 4 jurnal tadi? Misalnya ada tentang retur penjualan, tentang retur pembelian, penjualan aset ataupun penyesuaian gitu ya. Nah, sekarang kita harus paham betul ya big konsep dari jurnal khusus itu. Jurnal khusus tuh bentuknya kayak gimana sih? Apakah sama dengan jurnal umum atau tidak ya? Bentuk dari jurnal khusus itu kan tadi ada 4 ya jurnal khususnya. Kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah penampakan dari jurnal penjualan ya. Bentuknya sih sedikit kompleks daripada jurnal umum, tapi pada intinya dia sama, memiliki sisi debit dan memiliki sisi kredit ya. Ada tanggal juga keterangan. Tambahannya itu ada yang namanya syarat pembayaran ya. Udah pernah dibahas dong di video sebelumnya ya, kalian bisa cek. Nah, untuk jurnal penjualan di kolom debitnya itu ada beberapa bagian lagi. Ada kolom piutang dagang tersendiri ya. Kalau di jurnal umum nggak ada kan, langsung debit dan kredit. Kalau di sini ada kolom sendiri, piutang dagang punya tempatnya sendiri. Dan kolom akun, artinya akun selain piutang dagang kalian bisa tulis di sini ya. Ada juga tempat nominalnya dan juga sisi kreditnya. Jangan lupa ini sama, sistemnya harus balance. Ketika kalian mengisi di sisi debit, maka yang kredit pun harus diisi ya.
Kalau yang ini piutang dagang, kita tinggal masukkan nominalnya saja tanpa menulis lagi akun piutang dagangnya ya. Kalau akunnya baru, kalian tulis di sini akun apa, kemudian nominalnya. Jangan lupa sisi kreditnya ya, singkat aja. Kemudian ada juga bentuk jurnal penerimaan kas ya. Sama, cuma nanti beberapa kolomnya aja yang berbeda, tapi tetap ada sisi debit dan sisi kredit ya. Debitnya ada kas dan potongan penjualan, kreditnya ada piutang dagang, kolom penjualan tersendiri, dan juga akun serba-serbi. Sama kayak tadi, akun serba-serbi itu maksudnya akun yang selain piutang dagang dan penjualan posisinya di kredit. Maka kalian bisa tulis di sini nama akunnya apa, jumlahnya berapa ya. Ada juga jurnal pembelian, sama aja, ada debit, ada kredit ya. Di kreditnya dia hanya ada utang dagang, di debitnya ada pembelian, ada perlengkapan toko, kemudian ada yang serba-serbi. Jadi selain dua akun ini, kalian bisa masukkan di kolom serba-serbi ya dengan jumlahnya. Kemudian ada juga jurnal pengeluaran kas ya. Debit dan kredit sama ada. Kemudian ada kolom sendiri untuk pembelian, ada kolom sendiri untuk utang dagang, ada juga serba-serbi untuk akun lainnya ya. Di kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Oke. Nah, supaya lebih jelas, aku akan langsung kasih contoh soal beserta cara mengerjakan di jurnal khususnya ya. So, kalian fokus dan perhatikan ini, oke? Kita beralih ke Excel ya. Nih, di sini aku punya 15 contoh soal. Ini nanti akan aku bahas satu persatu dan langsung kita masukkan ke jurnal khusus dan jurnal umum ya. Kita lihat yang pertama, ceritanya ini adalah transaksi yang terjadi di PT Pratama pada bulan Agustus ya. Sengaja ini aku tanggalnya diurutkan aja tanggal 1 sampai tanggal 15 supaya gak pusing ya. Jadi bisa lebih mudah lah, lebih sederhana kita mengerjakannya. Tanggal 1 Agustus, sebagai pemilik PT Pratama, Tuan Radit menginvestasikan modalnya sebesar 25 juta. Ya. Menginvestasikan modal itu berarti menerima kas. Artinya, transaksi tanggal 1 itu dicatat di jurnal penerimaan kas, yaitu akun modal sebesar 25 juta ya. Kita lihat di sini aku ada jurnal penjualan, penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kita tadi catatnya untuk tanggal 1 itu ada jurnal penerimaan kas ya. Kita catat tanggal 1, oke, keterangannya tadi tentang setoran modal ya. Nah, kemudian gimana nih nyatetnya? Di kolom apa? Karena kita nerima kas, berarti kita langsung masukkan debitnya itu adalah kas ya. Kas 25 juta rupiah dan kreditnya apa? Kalau setoran modal, kalau di jurnal umum di APJ itu adalah kas pada modal. Sama aja di jurnal khusus juga kas pada modal. Kasnya di debit, modalnya di kredit. Kalian lihat di sini tidak ada akun modal, berarti kalian masukinnya di serba-serbi. Nama akunnya kalian tulis sendiri, modal. Dan jumlahnya 25 juta. Balance dong, debitnya kas 25 juta, kreditnya modal 25 juta. Paham? Oke, lanjut ya. Transaksi yang berikutnya, tanggal 2 itu dibayar sewa kantor 4.800.000 untuk 1 tahun ke depan. Dibayar berarti jurnal apa? Pengeluaran kas ya, 4.800.000. Kita buka jurnal pengeluaran kasnya. Kita isikan tanggal 2, kemudian keterangannya tadi apa? Bayar sewa ya, atau sewa kantor selama 1 tahun. Kalau di jurnal umum bayar sewa 1 tahun itu jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Sama aja di jurnal khusus juga, berarti kita
catat akun sewa dibayar di muka. Tapi karena di sini tidak ada kolom tersendiri, kalian tulis di serba-serbi. Akunnya adalah sewa dibayar di muka sebesar berapa tadi? 4.800.000 debit, dan kreditnya adalah kas. Ya, kita bayar, berarti kas kita keluar ada di kredit. Gitu. Ya, debit diisi, kredit diisi. Oke. Selanjutnya, tanggal 3, membeli alat tulis untuk keperluan kantor dari toko kirana sebesar 1 juta. Membeli berarti bayar, berarti kas kita keluar, berarti di jurnal pengeluaran kas juga. Oke, kita masukkan tanggal 3. Keterangannya tadi itu beli alat tulis kantor, ya. Nah, kira-kira jurnalnya apa nih? Kalau beli alat tulis kantor di jurnal umum itu berarti perlengkapan pada kas. Perlengkapan di sini nggak punya kolom sendiri, berarti kalian tulis di serba-serbi akunnya perlengkapan, kemudian nominalnya 1 juta rupiah, dan kreditnya tentu aja kas karena kita bayar, ya. Gampang kan? Jadi kalian kalau mau ngisi jurnal khusus itu kalian udah harus paham betul jurnal umumnya. Jadi kalian udah punya patokan nih, oh di debitnya ini, di kreditnya ini. Terus nanti kalian tinggal cari, ada nggak tuh akun itu di kolom yang tersedia. Kalau nggak ada, berarti kalian tinggal masukkan di serba-serbi. Oke. Selanjutnya tanggal 4, Tuan Radit meminjam uang kepada Bank ABC 15 juta untuk mengembangkan usahanya. Pinjam uang berarti kita nerima uang. Nerima uang berarti dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, good. Tanggal 4 Agustus, tadi keterangannya adalah pinjaman Bank ABC ya, pinjam uang. Nah, karena kita udah dikasih pinjaman berarti kas bertambah. Oke, kreditnya kira-kira apa? Kalau pinjam uang, kas dan utang. Oke, berarti di kreditnya adalah akun utang bank, ya. Di sini nggak ada kolom, berarti bikin di serba-serbi. Oke, serba-serbinya atau nama akunnya itu adalah utang bank ABC, ya. Nominalnya tadi sama 15 juta rupiah, ya. Kalian udah tahu dong bedanya keterangan sama akun ya. Kalau keterangan kalian boleh agak panjang, jadi ada keterangan khususnya. Nah, kalau nama akun itu plek nama akunnya itu gitu ya. Yang berikutnya tanggal 5. Nah, ini transaksi baru nih, di APJ nggak ada ya. Dibeli barang dagangan dari toko Jo 6.500.000 secara tunai. Berarti pembelian secara tunai. Dicatatnya adalah di jurnal pengeluaran kas ya. Kenapa? Karena kita bayar secara tunai, artinya uang kita atau kas kita berkurang, kas kita keluar ya. Jadi bukan di jurnal pembelian, karena jurnal pembelian itu untuk pembelian secara kredit. Kalau secara tunai berarti di jurnal pengeluaran kas. Oke. Kita masukkan tanggal 5. Keterangannya tadi beli barang dagang dari toko apa? Toko Jo ya. Kita boleh tulis barang dagang, atau boleh kalian tambahin dari barang dagang toko Jo gitu ya. Nah, akunnya ketika membeli barang itu otomatis ada akun pembelian. Berarti kalian jangan ngisi di serba-serbi karena kolom pembelian sudah ada ya. Tinggal kalian masukkan nominalnya 6.500.000. Kemudian kalian beli pakai apa? Pakai kas ya, kas di kredit 6.500.000. Oke, jadi debitnya pembelian, kreditnya adalah kas gitu ya. Ini kita tambahin deh. Tadi toko Jo ya. Oke. Selanjutnya tanggal 6 dibeli barang dagang dari toko Deva. Sama nih pembelian barang dagang, tapi dengan syarat 2/10 N/30. Kalau ada syarat kayak gini berarti transaksi tersebut adalah kredit. Artinya tanggal 6 ini adalah pembelian secara kredit. Masuknya di jurnal pembelian. Bagus. Kita isikan tanggal 6 nih ya. Kemudian keterangannya tadi dari toko Deva ya.
Oke, kemudian ada syarat pembayaran 2/10 N per 30. Kalian masukkan ya. Nah, kalau pembelian secara kredit berarti ada di debitnya itu akun pembelian, di kreditnya utang dagang. Akun pembelian udah ada kolomnya sendiri, berarti kalian tinggal isi nominalnya ya. Kemudian yang kreditnya adalah utang dagang. Oke, 9 juta, 9 juta ya. Balance. Berikutnya, tanggal 7, dijual barang dagang kepada Tuan Herawan sebesar 3.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Artinya, ada syarat, berarti transaksi ini kredit ya. Berarti penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit itu dicatat di jurnal penjualan. Oke, kita masukkan tanggal 7, kemudian nomor fakturnya tadi di soal nggak ada ya. Keterangannya kita masukkan nama tokonya, syarat pembayarannya juga kita masukkan. Nah, jurnalnya untuk penjualan secara kredit itu adalah piutang dagang pada penjualan. Piutangnya di debit, penjualannya di kredit. Oke. Di sini piutang dagang punya kolom sendiri, berarti kalian tinggal masukkan nominalnya ya. Begitupun dengan kreditnya, penjualan sebesar 3.500.000. Balance ya. Berikutnya, transaksi tanggal 8, Tuan Radit mengambil uang dari perusahaan sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Mengambil uang, berarti kas keluar. Berarti dicatat di jurnal, ya, pengeluaran kas. Oke, tanggal 8, keterangannya boleh pengambilan pribadi, boleh prive, pokoknya apa aja yang mengarah ke situ ya. Nah, di sini prive tidak ada kolom sendiri, berarti kita isinya di serba-serbi ya. Prive sebesar berapa tadi? 1 juta, kemudian kreditnya adalah kas ya, karena kas kita berkurang sebesar 1 juta. Oke. Pastikan ya setiap kalian ngejurnal itu posisi debit dan kreditnya terisi. Jangan sampai kalian hanya menulis nama akun aja, nominalnya enggak ya. Hati-hati, itu nanti akan berdampak ke posting ya. Berikutnya, tanggal 9 dibayar beban gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 2 juta rupiah ya. Bayar berarti jurnal pengeluaran kas. Oke. Di sini kita masukkan tanggal 9, keterangannya apa kira-kira? Gaji karyawan atau bayar gaji karyawan, boleh ya. Nah, di debitnya adalah beban gaji, tapi di sini nggak punya kolom sendiri, maka diisi di akun serba-serbi ya, dengan nama akun beban gaji. Nominalnya awas jangan lupa sebesar 2 juta rupiah dan kasnya juga dikredit sebesar 2 juta rupiah ya. Gampang kan kalau kalian udah paham ya. Berikutnya kita ke soal lagi, transaksi tanggal 10 ya. Dikirim kembali barang dagangan ke toko Deva 1.200.000 karena tidak sesuai. Berarti ini transaksi retur ya. Retur dari toko Deva. Toko Deva itu sebelumnya kita beli ke toko Deva. Berarti ini adalah retur pembelian ya. Retur pembelian itu dicatatnya di jurnal umum ya, retur 1.200.000. Oke, kita catat transaksi tanggal 10. Tadi itu retur pembelian ya. Sebelumnya transaksi pembeliannya itu secara kredit, berarti yang berkurang adalah utang dagang ya. Utang dagang toko Deva sebesar 1.200.000, kemudian di kreditnya adalah retur pembelian sebesar 1.200.000 juga ya. Nah, di sini perlu kalian lebih teliti. Kalian lihat transaksi sebelumnya nih, pembelian itu tunai atau kredit. Kalau pembelian sebelumnya itu adalah tunai, berarti di sininya kas ya, bukan utang dagang. Tapi karena di contoh soal ini pembelian sebelumnya itu adalah kredit, berarti yang di debitnya adalah utang dagang gitu ya. Selanjutnya tanggal 11, Tuan Radit membayar cicilan ke bank senilai 2.500.000. Artinya pengeluaran kas ya, mengeluarkan uang.
Tanggal 11 keterangannya bayar cicilan boleh, kemudian atau cicilan bank boleh ya. Tidak ada akun tersendiri, berarti kita isi di akun serba-serbi. Kalau bayar cicilan kira-kira akunnya apa ya? Utang kita berkurang, kas kita berkurang. Berarti utangnya di debit sebesar, tadi cicilannya itu 2.500.000, kemudian kasnya berkurang sebesar 2.500.000 juga ya, karena bayar utang. Berikutnya, transaksi tanggal 12, dijual barang dagang kepada toko Rio. Ini penjualan nih, dengan nomor faktur 347. Berarti transaksi ini kredit ya. Ciri-ciri transaksi yang kredit itu ada bacaan kreditnya sendiri, ada nomor faktur, dan juga ada syarat pembayaran. Nah, ini berarti penjualan secara kredit, maka dicatatnya di jurnal penjualan ya. Tanggal 12, fakturnya ada, berarti kita isikan nomor fakturnya. Kemudian keterangannya tadi adalah toko Rio ya, nggak ada syarat pembayaran, berarti langsung di jurnal. Piutangnya sebesar 2 juta rupiah dan penjualannya pun sama, dikredit sebesar 2 juta rupiah ya. Selanjutnya tanggal 13, diterima kembali. Wah, berarti ini retur ya, kata-kata diterima kembali atau dikirim kembali. Barang dagangan dari toko Rio, berarti dia transaksi sebelumnya nih, sebesar 250.000 karena barang itu cacat ya. Transaksi sebelumnya adalah penjualan secara kredit, artinya berkaitan sama piutang. Retur dicatat di mana? Di jurnal umum. Oke, kita catat ya. Tanggal 13. Nih. Kira-kira yang didebit yang mana nih? Yang didebit adalah retur penjualan ya. Retur penjualan sebesar 250.000 dan juga kreditnya adalah piutang dagang toko Rio ya. Jangan lupa dimasukkan nama tokonya supaya nanti nggak pusing ketika kita melakukan total piutang atau total utang kita ya. Kredit 250.000. Oke. Gitu ya untuk menjurnal transaksi retur penjualan. Berikutnya tanggal 14, dibayar listrik. Untuk bulan ini 400.000, gampang. Berarti jurnal apa? Jurnal pengeluaran kas karena bayar ya. Kita masukkan tanggal 14. Keterangannya bayar listrik boleh, atau misalkan listrik aja juga boleh. Nah, di sini nggak ada akun tersendiri dong beban listrik, berarti kita isinya di serba-serbi dengan nama akun beban listrik. Nominal jangan lupa 400.000 rupiah, itu untuk yang debitnya. Yang kreditnya jangan lupa sebesar 400.000 rupiah juga di kolom kas. Oke, transaksi yang terakhir itu ada tentang diterima pelunasan dari transaksi tanggal 7 Agustus. Ya, berarti ini kita harus lihat tanggal 7. Di sini aku akan kasih catatan dulu buat kalian supaya kalian paham dan gimana sih cara ngitungnya. Yang pertama kita rumus dulu ini dalam catatan kalian ya, atau misalkan di otak kalian lah gitu, nggak perlu dicatat di soalnya atau di lembar jawaban kalian. Tanggal 7 itu terjadi penjualan secara kredit sebesar 3.500.000 ya. Sekarang tanggal 15 itu mau dilunasin ya. Kita lihat tanggalnya. Tanggal 7 penjualan, tanggal 15 mau dilunasin ya. Tanggal 7 itu ada syaratnya 2/10 N per 30. Artinya Tuan Herawan ini berhak mendapatkan potongan 2% kalau bayar atau melakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari. Dan ternyata tanggal 15 mau dilunasin ya. Berarti dia berhak enggak potongan itu. Berhak ya karena masih dalam jangka waktu 10 hari. Sini mau melakukan pelunasan, artinya dia berhak 2% itu ya. Jadi kalian tinggal ngalikan 2% dikali 3.500.000 yaitu 70.000. Artinya Tuan Herawan hanya perlu membayar sebesar 3.430.000 rupiah ya. Kenapa? Karena dia berhak atas potongan yang 70.000 ini.
Nah, di sini kalian harus lebih hati-hati, barangkali nanti di soal yang berikut-berikutnya itu ada transaksi returnya dulu. Jadi, nanti kalau mau menghitung potongan penjualan atau potongan pembelian, kalian lihat dulu tuh pembelian atau penjualannya ada returnya dulu nggak? Kalau yang ini kasusnya tidak ada retur, maka langsung dikalikan dengan harga penjualan ya. Kalau misalkan di next soal itu ada retur dulu, berarti kalian kurangi dulu penjualan atau pembeliannya dikurangi retur baru dikalikan dengan 2% atau besarnya potongan ya. Nah, kalau udah ketemu angka ini, kalian tinggal catat di jurnal apa? Ya, jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggal 15, kemudian keterangannya adalah pelunasan Tuan Herawan ya. Nah, hati-hati yang dicatat di sini kasnya di debit itu sebesar yang udah dapat potongan, berarti yang 3.430. Kemudian setelah kas ada akun potongan penjualan yang tadi sebesar 70.000 ya. Jadi debitnya ada dua, kas 3.430, potongan penjualan 70.000. Nah, baru yang di kolom kreditnya adalah piutang dagang sebesar 3.500 ya, jangan yang 3.430 karena piutangnya tetap sebesar 3.500, hanya saja Tuan Herawan ini mendapatkan potongan sebesar 70.000. Jadi dia hanya membayar sebesar 3.430 atau kita sebagai perusahaan yang menerima pelunasan itu hanya menerima kas sebesar 3.430 ya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya dalam melakukan pencatatan di jurnal khusus. Kalau sudah selesai begini, kalian hanya tinggal membuat saldonya aja. Kalian totalkan piutang dagang totalnya berapa? 3.500 tambah 2 juta, 5.500. Kemudian yang kredit juga sama, kalian totalkan. Begitupun dengan jurnal khusus lainnya ya. Di sini berarti kasnya totalnya jadi 43 juta, potongan penjualannya 70, piutang dagangnya 3.500.000, kemudian akun serba-serbinya sebesar 40 juta ya. Jurnal pembelian juga sama, kalian tinggal saldoin aja. Pembelian 9 juta, utang dagangnya 9 juta. Jurnal pengeluaran kas juga sama, akun pembelian 6.500.000, serba-serbinya banyak ya. Totalkan, itu totalnya menjadi 11 juta dan kasnya juga kita totalkan. Sebagai acuan kalian mengerjakan, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit, harus balance ya. Kreditnya 18.200, berarti debitnya juga harus 18.200, hanya saja terbagi ya. Ada di kolom pembelian dan kolom serba-serbi. Begitu juga dengan jurnal umum kita saldokan. Oke, berarti kayak gitu ya pembelajaran yang bisa aku sharing sama kalian. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.